seperti open house, ya, open Mhm. house-nya di kalangan Muslim ketika Mhm Idul mhm. Fitri. Iya. Ya, tentu non-Muslim tidak ikut takbiran dan tidak sholat Idul Fitrinya, cuma ikut makan ketupat gitu ya. Itu pun bagi yang berkenan. Halo apa kabar pemirsa, kita berjumpa kembali di acara Ngepots. Nah, ini adalah tempatnya membahas isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan secara pelan-pelan biar enggak salah paham. Tentunya bersama saya Anggun Oktarini dan kita akan membahas nih isu yang kali ini cukup menarik nih teman-teman semua yang ada di rumah, karena kita akan membahas terkait dengan rencana Kementerian Agama menggelar Natal bersama. Nah, ini sepertinya memang menjadi kontroversi yang dimana ada satu pihak yang justru setuju bahwa kegiatan ini layak atau pantas untuk diselenggarakan, tapi ada juga pihak-pihak yang lain yang kontra yang justru ini menimbulkan perdebatan. Sedangkan kita kan adalah negara yang demokrasi. Lantas bagaimana nih tanggapan dari tokoh-tokoh yang juga mungkin mengamati kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian ini? Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sepertinya nih ya, sangat cukup didengar bahkan oleh masyarakat, yaitu ada Kiai Haji Mohilmi Asidik Al-Arkoy, pengurus RMI PBNU. Selamat datang Bapak di Ngepots. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Oh ya, tadi gimana perjalanan ke sini, aman lancar ya? Ya, lumayan lancar. Oke, dan sekarang aku juga nggak sendirian, tidak hanya dengan Kiai Haji Hilmi aja, tapi juga dengan Pendeta Mikhail Henry Lumanau. Dia adalah seorang tokoh intelektual Kristiani yang sudah lama berkecimpung dalam isu kebebasan beragama. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Selamat datang di Ngepots. Bapak, tadi kena macet di jalan? Sedikit ya, karena ini udah menjelang tahun baru, mungkin sudah mulai trafficnya mulai tinggi juga. Nah, ini karena kita tadi kan sudah membahasnya, menjabarkan ke penonton di rumah bahwa ini lagi lama dibahas di kementerian nih, Bapak, terkait dengan penyelenggaraan Natal bersama ini. Tapi sepertinya aku mau tanya dulu sama Kiai nih. Bagaimana sih melihat fenomena ini? Apakah ini justru iklimnya akan menjadi positif atau justru memang ini adalah satu gebrakan yang sepertinya harus dipertimbangkan kembali? Baik, terima kasih. Mhm. Pertama begini, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Mujadi Mhm. tentang melihat Indonesia secara utuh dulu, Iya. di mana bagi beliau Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara anti agama. Indonesia memiliki wadah tersendiri bagi agama, artinya negara mengakui kehadiran agama. Nah, sehingga dari sini kewajiban negara adalah bagaimana menjamin seutuhnya bagi warga negara untuk bisa memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan ajarannya tersebut. Nah, di samping itu negara memiliki kewajiban bagaimana menjaga keutuhan bangsa di atas perbedaan agama-agama yang dipeluk oleh warga negara itu. Nah, sehingga dari sini saya ingin mengambil kesimpulan, menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang ingin melaksanakan Natal bersama. Namun ini saya ingin sedikit menggarisbawahi, bersama ini setelah saya baca Pak Pendeta, mohon maaf, itu ternyata kan membersamakan antara Kristen dan Protestan ya kalau tidak salah. Jadi itu yang bersamanya itu adalah istilahnya yang memang menyelenggarakan Natal itu sendiri. Nah, sementara tokoh agama lain itu diundangnya setelah ritual itu terjadi. Setelah pelaksanaan ritualnya baru masuk ke istilahnya kegiatan ataupun saya
mungkin setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kemenag pada di laman Kementerian Agama itu, bahwa ini seperti open house, ya, open house-nya di kalangan Muslim ketika Idul Fitri. Yeah. Ya, tentu non Muslim tidak ikut takbiran dan tidak sholat itu fitrinya, cuma ikut makan ketupat gitu ya. Itu pun bagi yang berkenan. Jadi saya melihat dari sini tujuan utama dari penyelenggaraan ini adalah bagaimana menjaga keutuhan warga negara yang memang memiliki kepercayaan dan keyakinan yang memang beragam, disatu padukan atau diupayakan untuk saling toleran dan menghormati ya ketika ada kegiatan keagamaan itu. Tapi ini menarik, kayak karena ini kan pasti kan isu ini diangkat karena juga menjadi opini publik ya yang terbangun. Nah, Pak Pendeta nih sebagai pelaksana mungkin dari kegiatan ini ya, melihatnya bagaimana nih respon-respon yang terbangun dari masyarakat ataupun netizen yang disampaikan di media sosial? Ya, tentu kita melihat bahwa Indonesia ini kan seperti dikatakan tadi beragam, dan itu karunia bagi Indonesia. Bahwa kita satu negara yang sangat beragam dalam budaya, sosial budayanya, dan termasuk keyakinannya. Dan itu konsekuensi logis jadi satu negara Indonesia. Sehingga kita disebut Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai ke Miangas. Itulah Indonesia yang dihuni oleh begitu banyak orang yang beragam. Nah, dalam konteks perayaan Natal bersama ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, menurut kami itu suatu hal yang bagus. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru, karena mungkin pada zaman Soeharto Presiden Soeharto pernah dilakukan, dan di daerah justru sudah dimulai terlebih dahulu, yaitu bahwa kegiatan-kegiatan Natal pejabat maupun pemuka agama juga diundang, apalagi ada FKUB dan sebagainya. Sehingga di sana itu benar seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi, bahwa biasanya itu yang hadir itu pada waktu ibadahnya tidak ada, nanti hanya ramah tamahnya. Dan inilah sebenarnya yang menjadi kelebihan Indonesia, yaitu keramah tamahan. Jadi orang bisa berikut ramah tamah, ya ikut makan ketupat lah, walaupun kita nggak lebaran. Harus tetap dimunculkan ya, gitu ya. Dan juga makan kue atau apa ya, nastar atau apa, kalau Natalan itu kan nggak ada. Dan itu di daerah malah lebih lentur. Yaitu orang bisa berbagi kue dan sebagainya. Di daerah orang yang Kristen bisa dapat terima ketupat, yang tetangga Muslim bisa terima kue nastar dan sebagainya. Dan itu sudah, dan itulah budaya Indonesia yang sesungguhnya gitu. Guyup. Iya. Tapi justru ini malah digoreng ya, seolah-olah ini menjadi sesuatu yang keliru. Padahal ada niat khusus, bahkan di pelosok Indonesia saja lebih fleksibel mereka untuk merayakan. Tapi karena ini kembali lagi nih Pak Kiai, ini kan yang mengadakan justru kan pemerintah. Nah, ini harusnya yang paling ideal itu seperti apa supaya tidak keluar dari koridor keharusan yang bisa diterima oleh masyarakat. Wah, sekarang kita balik lagi nih, di Indonesia nggak cuma satu agama, walaupun mayoritas Muslim gitu. Tapi pasnya seperti apa sih gitu untuk bisa menjalankan, pemerintah tetap bisa merangkul semua dengan koridor seperti apa? Ya, jadi dalam prinsip mengelola keragaman itu memang diperlukan kebijaksanaan. Di antara kebijaksanaannya itu ya adalah bagaimana tetap saling menghormati, saling menghargai, dan saya kira apa yang dirancang ya, kalau dirancang oleh Kementerian Agama, saya kira sudah sesuai dengan koridor dalam toleransi itu sendiri ya. Dimana kita tahu kalau dalam Islam itu ada bahasa dalam Quran itu lakum dinukum waliyadin.
bagi kalian agama kalian, bagi kami atau bagiku adalah agamaku. Nah di situ diterapkan dalam yang saya baca ya, yang sejauh saya ketahui rencana Natal bersama itu adalah untuk urusan yang ritual itu memang diserahkan kepada pemeluknya, dalam hal ini Kristiani gitu ya. Dan nanti setelah beres selesai Pak Menteri, Pak Dirjen dan sebagainya, kecuali mungkin Dirjen yang Kristen ya mungkin itu masuk dalam acara itu setelah selesai yang tadi yang disebut oleh Pak Pendeta ramah tamahnya. Nah, jadi kalau saya melihat hal ini sebenarnya sudah pas, ya, Sudah sesuai koridor. Sudah sesuai koridor di mana keyakinan umat beragama itu tidak diintervensi oleh negara, tetap bebas, tetap memiliki itu, tapi negara mengayomi ataupun menghargai atau menghormati keberadaan ritual itu. Nah, dengan istilahnya dimasukkan dalam program kebijakan negara. Nah, coba memang ya namanya juga manusia ya, dalam kehidupan bermasyarakat itu aja, ya pro kontra itu memang sering terjadi, dan bahkan ya mohon maaf aja terkadang juga ada orang-orang yang inginnya pro kontra gitu. Selama berproses nih, ini kan baru mungkin sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah banyak sekali digoreng nih oleh masyarakat yang ingin menimbulkan pro kontra ini gitu kan. Tapi kalau Pak Pendeta melihat sendiri, apakah memang sebenarnya ini satu hal yang sudah sering dilakukan pemerintah cuma baru naik ke permukaan sekarang saja, atau memang baru belakangan ini akhirnya dapat perhatian khusus yang semua berhak mendapatkan haknya menjadi warga negara dan dirayakan bersama? Ya, mungkin lebih tepat yang kedua tadi ya, bahwa ada kesadaran dari pemerintah untuk menjadi menteri agama untuk semua agama gitu. Oke, pada akhirnya gitu. Jadi, ya. Menteri agama untuk semua agama, karena seperti yang dikatakan tadi bahwa undang-undang menjamin hak hidup orang termasuk dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Dan dalam hal ini negara diwakili oleh Kementerian Agama. Ya, dia memfasilitasi semua ya agama, karena memang demikian yang ada di Indonesia. Sehingga soal terjadi pro kontra atau apapun itu, jangankan kehidupan berbangsa bernegara, dalam keluarga pun bisa terjadi pro kontra dan sebagainya. Benar. Jadi itu sesuatu hal yang sangat lumrah. Persoalannya bagaimana kita memanage perbedaan pendapat itu dengan bijaksana gitu. Karena tentu tidak mudah mengurus negara gitu. Dan dalam hal ini kami mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk memberikan penjelasan yang baik, memberikan penjelasan yang memberikan pembelajaran, karena tidak semua orang memahami, tidak semua orang masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang sama tentang toleransi. Disinilah peran pemerintah untuk semakin luas menyebarkan semangat toleransi ini, karena memang toleransi ini mau tidak mau harus wajib dilaksanakan kalau kita mau tetap yang namanya Indonesia. Kita tetap Indonesia, kan Indonesia tadi saya katakan tadi terdiri dari beragam sosial, budaya, latar belakang, wilayah dan sebagainya, adat istiadat. Dan menjadi Indonesia itu tidak mudah, dan ini suatu karunia Allah buat Indonesia, memiliki suatu kekayaan budaya yang luar biasa. Dan pemerintah menurut kami sudah melakukan hal yang tepat, karena Keramat-Tamahan ini bukan hanya milik satu kelompok, milik satu kelompok. Keramat-Tamahan ini sepertinya seperti dikatakan tadi bahwa penting ada di kita ini, dan dalam kitab suci juga dijelaskan bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi kita satu hal yang ini kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita percaya bahwa hal yang baik dari Allah buat satu orang baik buat semua orang. Karena Allah buat saya tidak pernah salah gitu.
Tapi kan kalau kita kembali lagi nih ke belakang, ini kan tetap muncul ke permukaannya karena opini publik lagi nih, akibat dari keluarnya kebijakan akan dirayakan Natal bersama ini, gitu kan. Apakah ini justru karena kesalahan, ini agak panas dikit ya, agak kesalahan dari pihak kementerian memberikan informasinya tidak secara utuh ataupun masif, atau bagaimana nih Bapak berdua melihat dari informasi yang diberikan oleh kementerian? Karena mungkin saja kan komunikasinya yang tidak selesai gitu kan. Gimana Pak Pendeta? Itu poinnya, bahwa pemerintah wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap semua kehidupan. Artinya gagal dong kalau gitu kementerian di sini sampai terjadi misinformasi. Ini bukan misinformasi, Oh enggak. tetapi bagaimana pemerintah harus lebih maksimal. Oke. Ya, lebih maksimal. Kalau mis kan salah. Tetapi kalau kurang, ya semua kita penuh kekurangan. Oke. Berarti kurang masif mereka Ya, memberikannya. jadi tepatnya ada bahwa harus lebih di sebarluaskan. Ya, informasi itu pemerintah punya segalanya. Pemerintah punya kebijakan, pemerintah punya alat, pemerintah punya kekuasaan, pemerintah punya uang, semua bisa dilakukan. Iya. Sehingga untuk menyebarkan ini ya harus, karena ini kan dunia digital. Semua orang akan dipengaruhi oleh media sosial. Dalam hal ini pemerintah harus menguasai media sosial dalam hal yang baik. Ya. Kalau Pak Kiai ngeliatnya gimana? Karena kan balik lagi ini mayoritas nih, pasti mereka memberikan opini paling besar gitu loh dari semua kebijakan pemerintah. Ya, saya setuju dengan Pak Pendeta bahwa memang Kementerian Agama harus lebih maksimal ya, dalam memberikan penjelasan tentang kebijakannya. Gitu. Karena memang ketika tidak maksimal, ya akhirnya ditangkapnya tidak maksimal juga. Apalagi juga kita melihat dewasa ini gitu ya, masyarakat itu apa ya, ya ini bukan menyalahkan ya, tapi kecenderungannya lebih senang menerima informasi yang singkat, sepotong ataupun dan agaknya kurang gitu ya, kurang untuk lebih bijak mendalami tentang informasi itu. Atau memang salah dari medianya sendiri Pak? Karena kan ada batas waktu Ya, untuk di-upload gitu. Ya disinilah maka kita perlu sikap yang bijak, ya, baik dari Kementerian Agamanya maupun dari kita sebagai masyarakatnya. Itu harus sama-sama ingin tahunya itu benar, gitu. Jangan hanya ingin tahu tapi tidak ada tujuan benarnya. Nah, kalau umpama ya tadi yang saya sampaikan, kalau umpama saja yang saat ini kontra ataupun yang tadi bisa disebut misinformasi juga mau membaca tentang penjelasan ya Kementerian Agama. Sebelum Kementerian Agama sudah juga memberikan penjelasan itu, di mana rancangannya atau rundown acaranya itu sudah pada koridornya, dan bahkan ada bahasa dari Kementerian Agama ini, tentu ini Natal bersama itu bukan berarti yang istilahnya non Kristiani gitu ya, itu ikut dalam ritual agamanya, tidak. Nah, tapi tadi kalau bahasa pendeta berada dalam fase ramah tamahnya. Nah, kalau ini bisa dijelaskan dengan baik dan secara bijak oleh Kementerian Agama, saya kira yang kontra pada saat ini itu bisa akan memahami, karena yang kontra ini mengkhawatirkan kan dalam ininya, mengkhawatirkan percampuran agama ataupun ritual agama itu, sehingga ya nyeretnya ke akidah kemana dan sebagainya. Nah gitu, padahal kan sudah jelas gitu ya. Nah maka dari sini saya ingin menyampaikan itu, ya kita harus bijak lah. Ya. Kembali ke masyarakatnya, Kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Oke, dari pihak, pemerintahnya betul, maupun dan juga dari betul, masyarakatnya. Balik lagi, tidak ada asap jika tidak ada api. Ini apa sih sebenarnya penyebab utamanya sampai akhirnya ini digoreng habis? Padahal ini kan kebijakan yang sangat baik dan bagus, bisa diterima semua orang gitu kan. Tapi apa sih sumbernya? Tapi ditahan dulu jawabannya karena kita masih mau nyapa yang mau lewat berikut ini.
balik lagi di Ngepots, masih bersama dengan Pak Kiai dan juga Pak Pendeta. Ini kita masih membahas terkait dengan bagaimana kebijakan dari Kementerian Agama untuk Natal bersama ini menjadi isu yang lumayan panas dibahas di media sosial maupun juga di tengah masyarakat. Dan ini kita masih mau bahas lebih pelan lagi. Tadi terakhir kan Anggun nanya, pasti di mana ada asap, di situ ada apinya. Kira-kira pencetus utamanya apa dengan kebijakan yang sebaik ini? Justru ini kan harusnya menjadi satu langkah yang kita bisa bilang positif gitu untuk perubahan sekarang. Mungkin dari Pak Pendeta dulu. Seperti saya katakan tadi bahwa jangankan dalam mengurus negara, dalam rumah tangga pun ada perbedaan-perbedaan. Dan di negara pun demikian. Persoalannya adalah bahwa pemerintah tidak menguasai media dunia maya. Yang ada adalah banyak sekali media-media yang justru mendapatkan keuntungan dari goreng-menggoreng isu. Karena sekarang ini kan adalah bagaimana subscribe, share, dan itu monetisasi uang. Jadi dalam dunia media itu good news is bad news. Ya. Sepakat. Bad news it good news. Jadi itu yang muncul. Jadi kalau tidak ada yang sesuatu yang wow gitu, nggak laku. Jadi mereka harus mencari sesuatu konten yang bisa membuat orang matanya mendelik, emosinya naik, dan sebagainya. Ujungnya buat pengelolanya itu adalah uang. Bagusnya seperti yang di tempat ini gitu. Berarti yang diluruskan gitu ya. In time ini begini ya, Iya, diluruskan. Jadi informasi yang luas disampaikan, dan situ pentingnya pembelajaran pada masyarakat itu. Ya. Atau justru karena memang kurangnya informasi ini, masyarakatnya akhirnya dimanfaatkan betul ya, digoreng terus. Setuju, tapi oke. Ya, kalau saya kita ambil positifnya saja lah dari polemik ini ataupun dari pro kontra ini, bahwa satu sisi positifnya untuk masukan ke Kementerian Agama, bagaimana tadi seperti pendeta sampaikan, ya lebih masif lah, lebih maksimal untuk menjelaskan kebijakannya. Dan yang kedua, bagi masyarakat pun juga ambil positifnya, ya haruslah mau mendalami informasi itu dengan sumber yang benar, dan dari orang yang benar juga gitu ya, dari media yang benar juga. Nah, adapun tadi ini dari mana dan dari siapa yang memunculkan dan sebagainya, ya saya kira ini bukan bagian kita ya Pak ya. Itu bagian yang lain lah. Iya, rasanya kan mungkin kita perlu tahu juga nih titiknya tuh di mana sih, tapi ternyata memang bad news is a good news, dan itu yang menghasilkan penonton gitu kan. Ya sepakat sih aku juga. Dengan keadaan seperti itu kan otomatis kita melihat pengguna dari media sosial sendiri atau masyarakat sendiri nih mempunyai nilai tersendiri nih bagi si penyelenggara. Tapi seharusnya nih menurut Pak Pendeta, bagaimana sih kita sebagai seorang present yang menyajikan berita, mensiasati untuk jangan sampai ada perpecahan walaupun memang ini bagus gitu. Karena ini juga salah satu faktor yang mungkin bisa menyebabkan kemunduran bagi masyarakat nih, yang terus terpecah, terus padahal niat dari pemerintah sendiri baik. Kalau konten dibuat oleh swasta atau untuk pribadi-pribadi, otomatis itu akan bergerak kepada profit oriented. Ya pasti. Sehingga tadi prinsip media itu harus sesuatu yang menaikkan adrenalin, menaikkan berbagai antusiasme untuk membaca, mendengar. Ya. Dalam hal ini, seperti saya katakan tadi, bahwa pemerintah yang punya kewajiban, pemerintah yang punya gaweannya gini, pemerintah, ya, untuk membuat semua stabil, membuat penjelasan seperti Pak Kiai katakan tadi. Penjelasan yang mendalam, tidak sepotong-sepotong, ya, sehingga masyarakat tahu. Dan seperti saya katakan tadi bahwa pemerintah punya semua.
punya semua. Jadi konten-konten pribadi kan terbatas, ya, dan kita tidak bisa membatasi karena ada undang-undang mengatur itu untuk memberikan informasi, dilindungi dan sebagainya. Ya, dalam hal ini pemerintah harus menguasai media secara benar, dengan tujuan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga masyarakat jadi pintar, masyarakat mendukung semua program pemerintah yang baik tentu saja, ya, bukan berarti menghilangkan sifat kritis masyarakat, tetapi masyarakat umum bisa melihat secara utuh informasi itu seperti apa, sesuatu yang sedang dikerjakan itu seperti apa, dan mereka melihat secara utuh, dan informasi yang utuh akan mengecilkan peluang-peluang yang buruk, tetapi informasi yang sepotong akan membesarkan suatu hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Jadi kita bicara soal aturan, kan tadi Pak Pendeta sebut karena udah ada undang-undangnya, ada batasannya, kita juga punya areanya sendiri-sendiri. Tapi ini kembali lagi kalau dari ajaran Islam, apakah dengan pemerintah Indonesia mengadakan Natal bersama ini menyalahi aturan dari agama Islam sendiri gitu? Ya, pertama begini, secara prinsip dalam Islam itu dalam Al-Quran disebutkan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Kanjeng Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat bagi seluruh alam itu dalam konteks perbedaan agama itu ada ayat lain yang tadi sudah saya sampaikan, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian bagi kalian, bagiku adalah agamaku. Yang dimana di situ ada ruang untuk kebebasan beragama itu, ya, tentu dengan koridor yang saling toleran dan saling menghormati. Yang kedua, di dalam ajaran Islam khususnya dalam peran negara terhadap warga negaranya itu dalam hal ini imam ini kalau kita maknakan ya negara. Itu ada kaidah yang menyampaikan tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Kebijaksanaan negara atas warga negara itu haruslah berdasarkan kemaslahatan. Nah, kemaslahatan yang paling utama dalam sebuah tatanan nation state, bangsa negara bangsa yang seperti Indonesia yang tadi majemuk, ya, dari berbagai suku, bahasa dan termasuk agama itu adalah apa? Bagaimana menjaga keutuhan persatuannya itu. Maka saya sangat setuju ketika kita menyebut Indonesia itu ya sudah NKRI saja, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang tadi beragam di atas perbedaan berbagai macam itu termasuk agama. Nah, kebijakan negara dalam hal ini adalah untuk bagaimana menjaga keutuhan bangsa itu di atas perbedaan agama-agama. Maka kebijakan Menteri Agama dalam hal ini yang mewakili negara itu menyelenggarakan Natal bersama yang tadi koridornya sudah sesuai menurut saya, itu adalah sesuatu yang saya kira sudah bagus, sudah tepat gitu ya. Dan ini tidak menyalahi nilai-nilai prinsip kebaikan dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Saya kira. Lantas toleransi aktif apa? Karena tadi kan sempat pakai sebut nih. Harus ada toleransi di tengah-tengah di dalam ajaran Islam itu sendiri. Tapi toleransi aktif yang seperti apa nih yang bisa dilakukan? Karena balik lagi semua kan berdasarkan background yang berbeda nih Pak Kiai. Ini saya mengingat kembali apa yang oleh Abah Hasim sampaikan, khususnya dalam toleransi ini. Jadi beliau menyampaikan apa yang berbeda itu jangan dipaksakan sama, dan apa yang sama tidak perlu dijadikan berbeda. Nah gitu. Nah ini saya kira prinsip aktif kita dalam berkehidupan di masyarakat, terutama dalam hubungan antar agama. Yang berbeda itu adalah ritual keagamaannya. Maka itu tidak perlu kita paksakan gitu ya. Tidak perlu kita paksakan. Bahasanya Abah Hasim dulu itu sering guyonan gini. Karena beliau juga banyak teman itu ya
nanti kalau kami Jumatan gitu ya, kami tidak akan memaksa atau tidak perlulah Pak Pendeta itu ikut Jumatan dalam proses sholatnya gitu ya, di Jumatan. Begitu juga kami ketika Pak Pendeta misaan, kami tidak perlu ikut dalam misanya itu. Nah setelah Jumatan atau setelah misa ada tadi ramah tamah atau apa, itu kan sudah nilai kebersamaannya. Jadi yang berbeda itu adalah ritual agamanya, sementara yang sama ya, yang tidak perlu dibedakan adalah nilai kemanusiaannya gitu. Tadi di ajaran Kristiani ada nilai-nilai kemanusiaan. Saya yakin di setiap agama pun ada nilai-nilai kemanusiaannya. Nah ini yang nilai kemanusiaan yang sama di semua agama, jangan diupayakan berbeda. Sementara yang sudah berbeda, mulai dari ideologinya ataupun dalam bahasa kami akidahnya, syariahnya, gitu ya, tata cara ritual beragama, itu sudahlah berbeda. Jangan dipaksakan untuk sama, untuk menuju kebersamaan gitu. Tidak usah. Maka jelas sekali tadi yang disampaikan Quran itu, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama kamu, bagi kami agama kami, kan gitu. Nah itu dalam konteks ritual kan, yang nanti hubungan kita dengan Tuhan. Nah sementara nanti hubungan kita sesama, ada kok nilai-nilai yang sama, itu tidak perlu dibedakan. Maka sekali lagi saya ingin menyampaikan, apa yang memang berbeda jangan dipaksakan sama, yang sama jangan diupayakan untuk berbeda. Untuk itu jadi dari kemanusiaannya ini harus dijadikan pakem utamanya ya untuk standar toleransi yang ada di Indonesia utamanya, karena kita banyak sekali keberagaman ras dan budaya bahkan agama. Lantas ini pentingnya nih bagi umat Islam sendiri nih Pak Kiai untuk memahami bahwa bernegara itu pasti akan ada hal-hal seperti ini, kebijakan-kebijakan yang justru tidak hanya menguntungkan satu pihak tapi untuk kebersamaan. Lantas bagaimana nih untuk umat Islam sendiri memahami ini? Ya sekali lagi saya ya untuk saya sendiri juga untuk yang lainnya ya kita harus bijak. Kita harus bijak dalam beragama dan juga dalam bermasyarakat, apalagi berbangsa. Nah kalau umpama ya kita mau merujuk kepada kehidupan panutan kami ya dalam Islam itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika era di Madinah itu kan, di Madinah itu menurut kalangan para ulama itu ya hampir sama dengan Indonesia, di mana tidak hanya umat Islam berada di Madinah itu, tapi juga ada umat-umat lain yang itu dipersatukan dalam konstitusi, kalau bahasa sekarang itu namanya Piagam Madinah ya. Yang Piagam Madinah itu ada menurut Kiai Hasan Mujadi ya, beliau menyampaikan itu yang nilai-nilainya itu nanti diambil oleh Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam prinsip persaudaraan ya, sehingga ada namanya Ukhuwah An-Nahdiyah ya, Ukhuwah An-Nahdiyah ini namanya. Nah isinya itu adalah Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Watoniyah, dan Ukhuwah Basariyah. Nah ada persaudaraan antar orang Islam ya, ada antar intern agamanya, ada persaudaraan antar bangsa, antar warga bangsa, dan ada persaudaraan antar manusia yang berasaskan nilai-nilai kemanusiaan itu. Nah ini kalau kita mau gitu ya mempelajari lebih dalam, merujuk kepada ajaran Kanjeng Nabi di Madinah itu dan Piagam Madinah itu, maka kita nanti akan, khususnya ketika Muslim di Indonesia, itu akan mampu bersikap bijak. Bagaimana kita menjalin persaudaraan di antara orang Muslimnya, di antara sesama anak bangsa yang memang berbeda-beda, ya, dan juga sesama manusia di kancah global. Gitu. Oke, berarti kembali lagi bahwa ini harus dari kitanya, kebijaksanaan kita menerima bagaimana kebijakan keluar dari pemerintah maupun dari masyarakat, yang juga itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Menariknya kan berarti kan ini kembali kepada mayoritas
mayoritas yang justru banyak sekali di Indonesia yang menjalankan segala macam regulasi nih Pak Kiai. Lantas nih kadang Anggun nih melihat ya, kita nih bicara Anggun sebagai side dari publik nih, melihat bahwa justru seolah-olah ini pemerintah ini tidak menunjukkan bahwa apa ya, eh, di Indonesia itu ada keberagaman yang segitu besarnya, karena balik lagi dari opini masyarakatnya, justru mayoritas masyarakatnya itu adalah umat muslim kembali lagi ya. Lantas bagaimana nih menitik beratkan bahwa pentingnya kita itu bernegara ini dipahami dari sudut pandang Islam, supaya nih jangan sampai salah persepsi nih bahwa kita mayoritas Islam, aturannya harus Islam, dan banyak juga ajaran-ajaran yang kita dipimpin dengan cara Islam. Itu kan yang sering jadi salah kaprah gitu loh Pak Kiai, maksud Anggun. Bagaimana kita mengajak teman-teman untuk memahami bahwa keadaannya tidak harus selalu seperti itu gitu. Ya, ya tadi ya kembali pada sikap bijak itu ya dalam Intinya tetap di sikap bijak. Mampu bijak. Bijak ini kan begini, kita akan diarahkan kepada ada istilah menyadari bahwa kita tahu, menyadari juga bahwa kita tidak tahu. Nah, ketika kita tahu, maka kewajibannya adalah menyampaikan. Ketika kita tidak tahu, maka kewajibannya adalah bertanya. Gitu ya. Nah, itu bijak. Sehingga ada kaidah lain, jangan sampai kita tidak tahu sebenarnya tapi mengaku tahu. Nah, atau tahu tapi merasa bahwa saya sebenarnya tidak tahu gitu. Yang ini satu sisi ia menyembunyikan sesuatu, di sisi lain dia acuh. Nah, gitu. Nah, maka sebenarnya kalau memang bisa disikapi dengan baik, dengan bijak, yuk kita sama-sama belajar saja. Kita sama-sama belajar, dan saya kira bagus ini ada channel ini ya gitu yang mau sedikit banyak gitu ya bersusah payah untuk memberikan penjelasan ataupun mengupas dengan benar. Gitu. Jangan sampai disimpang siurkan dan sebagainya. Jadi sehingga ini saya pun juga ingin mengajak ya kepada saudara kami ya di umat muslim, ayo mari kita belajar dengan bijak. Toh nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai rahmatan alamin, nilai-nilai yang sekarang pun dipakai oleh Kementerian Agama untuk bagaimana menjaga keutuhan, itu sebenarnya ada landasan ajarannya di dalam agama Islam. Nah, tinggal bagaimana kita memahaminya dengan tadi bijak, dengan baik ya. Tentu bijak ini ya harus tetap berdasarkan ilmu ya. Iya, kita berarti harus tetap mengosongkan gelas ya supaya kita bisa terima informasi baru lebih bijak lagi. Pak Pendeta, ini adalah salah satu yang menerima kebijakan dari Kemenak sendiri. Ini bagaimana respon dari jemaat ketika mendapat berita bahwa ada Natal bersama? Ya, secara umum umat Kristiani pasti senang ya. Karena dalam hal ini Kementerian Agama ini dianggap menjadi menteri semua agama. Semua agama. Tapi lebih daripada itu bahwa yang saya mau sampaikan bahwa negara kita adalah negara yang dibangun atas dasar kesepakatan dari banyak suku bangsa yang ada di Indonesia ini yang diwakili oleh founding fathers. Ya. Dan mereka sudah melihat semua ini. Ibarat mereka itu orang-orang yang bisa meneropong jauh ke depan. Dan mereka membuat dasarnya dengan Pancasila. Dan saya percaya kalau kita semua sebagai makhluk berketuhanan, pasti kita akan hidup sebagai makhluk berketuhanan. Itu sebabnya sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Struktur yang kedua adalah dia membuat manusianya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi hubungan satu dengan yang lain harus berlangsung dengan adil dan beradab. Tapi jemaat sendiri tuh melihat ini tuh sebagai satu perhatian atau justru nanti ancaman ke depan? Karena kalau kita mundur ke belakang nih, itu responnya juga
sangat mengerikan gitu. Tapi di zaman sekarang bagaimana nih Bapak? Kalau untuk umat Kristiani ini kan apa ya, untuk mengalami hal yang tidak diperhatikan, itu dalam kitab suci sudah dijelaskan bahwa menjadi seorang pengikut Kristus itu mungkin tidak akan dapat sorakan, mendapatkan satu pujian dan sebagainya, bahkan penderitaan. Itu konsep menjadi murid Yesus itu, dia akan menderita. Jadi kalau misalnya diperhatikan atau tidak diperhatikan, itu umat Kristiani telah dipersiapkan untuk itu. Sehingga baik pemerintah mengadakan Natal bersama atau tidak, tetap sukacita tidak pernah hilang. Karena sudah dipersiapkan semua. Ya. Penderitaan aja kita siap, apalagi kemudian pemerintah memperhatikannya. Kalau orang Kristen akan bilang haleluya, puji Tuhan. Dan itu menimbulkan trust pada pemerintah. Trust pada pemerintah ini akan berimbas kepada stabilitas sosial politik. Stabilitas sosial politik itu akan berimbas kepada kemajuan perekonomian bangsa. Ya. Dan akhirnya saya mengutip perkataan dari Purbaya itu, mari kita jadi kaya bersama gitu. Karena kita sejahtera semua, kita punya cara hidup yang saling menghormati, makhluk berketuhanan, makhluk yang saling menghargai satu dengan yang lain, beradab, adil, baru menimbulkan persatuan Indonesia tadi. Ada persatuan karena kita beradab, karena kita berketuhanan, karena kita adil, karena kita beradab, persatuan ini terjadi. Baru rakyat kemudian akan maju. Sila keempat, baru terciptalah kaya bersamanya tadi, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma keadilan di hukum, keadilan juga di ekonomi. Gitu. Lantas respon dari Jemaat sendiri, balik lagi di Pak Pendeta, bagaimana mereka ketika menghadapi kembali ini opini yang keluar dari masyarakat terkait dengan kebijakan mereka? Dari Jemaat sendiri, apakah ada hal-hal mendasar dalam hidup berdampingan yang membuat akhirnya oh ya sudah kita jalani saja gitu, atau memang juga ada respon khusus nih dari Jemaat sendiri melihat hal ini? Kalau dari kekristenan itu ada hukumnya. Dan ini menjadi hukum yang terutama dari semua hukum yang ada dalam kitab tebalnya ini, yang hanya disimpulkan dengan satu kata, yaitu kasih. Nah, hukumnya berbunyi begini: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini yang melandasi semua aktivitas kegiatan umat Kristiani, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena itu kita bisa terlihat orang Kristen yang melakukan hal yang tidak seperti yang difirmankan itu, sejatinya dia bukan Kristen. Kalau dia masih menang-menang sendiri gitu, ya, menang sendiri dan sebagainya. Karena perintah Tuhan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia itu bisa ditafsirkan sebagai sesama bangsa. Sesama bangsa, jadi lebih luas dari tetangga. Bukan cuma bagi kue di sana. Kalau perlu seluruh bangsa dikasih bagi kue, ya, kalau Natalan gitu. Tentunya, nah ini kan balik lagi dari pertanyaan Anggun yang tadi. Ini kan muncul karena adanya misinformasi, ya, misinformasi ataupun narasi yang menyesatkan. Bapak melihat ini secara garis besar dalam bentuk damai, apakah ada hal-hal yang bisa kita tarik gitu, yang justru baiknya ini menjadi satu perhatian kembali nih pemerintah, bahwa hal-hal seperti ini harus dijaga, jangan sampai nanti menimbulkan perpecahan baru ke depan gitu. Jadi kalau menurut saya, informasi yang kurang terhadap satu kegiatan dalam hal ini, dalam konteks Natal bersama ini, bisa menjadi misinformasi. Ya. Nah, karena itu pemerintah harus bisa menjelaskan semua secara benar, secara utuh, ya, secara utuh, secara mendalam, ya. Dan itu sebenarnya perlu podcast seperti ini, ya, intime.id ini yang memberikan satu penjelasan secara
kupas mendalam gitu. Ya, betul. Ya kan? Ya. Jadi nggak sepotong-sepotong. Karena kebenaran cuma sepotong bukan kebenaran, gitu. Menyesatkan gitu. Itu yang menyebabkan Ya, itu yang menjadi misinformasi. ini dia. Tapi kalau ketika utuh, orang akan menerima secara utuh dan mereka akan menerima. Mhm. Kenapa sih setiap isu keagamaan nih ya, kalau misalnya kita melihat terus, ini bukan hanya di tahun ini, bahkan berpuluh tahun belakang kita sering munculnya bentrokan-bentrokan yang ketika kita sedang merayakan, misalnya teman-teman dari Kristiani sedang merayakan Natal atau teman-teman Muslim juga sedang merayakan Lebaran gitu, selalu ada benturan-benturan gitu kan. Nah, isu ini tuh terlihat lebih cepat terprovokasi atau disalahpahami. Kalau misalnya dari sudut pandang Pak Kiai gimana? Apa yang menyebabkan itu sampai itu menahun, Pak? Karena itu bukan hanya baru sekarang, tapi dari puluhan tahun mungkin seperti itu. Sampai sekarang akhirnya ada gebrakan baru, muncul lagi opini. Ya, pertama karena memang isu agama itu ya memang termasuk isu yang sensitif ya. Kita memang memahami itu. Tapi sejatinya isu agama itu tidak akan menjadi permasalahan kalau memang tadi bisa informasinya itu utuh dan jelas. Dan yang kedua, saya malah ingin bertanya ya sebenarnya ini kok kenapa bisa muncul kan gitu, kenapa? Nah terus apalagi kalau memang ini menjadi permasalahan yang istilahnya dihembuskan atau bagaimana, ya saya mohonlah ke bagian keamanan. Dalam hal ini kan polisi punya cybercrime dan sebagainya. Nah kan bisa dicek siapa yang pertama memunculkan ini. Nah setelah itu mungkin secara bijaknya sebelum dilakukan penegakan hukum, ya Kementerian Agama mestinya pun juga menelisik ya ini dari mana, kenapa seperti ini. Nah kalau sudah ketemu kan monggo diajak dialog, diajak berdiskusi ya. Atau mungkin dia diajak ke ngepod ini ya, di sini ya untuk mengurai ya, mengurai permasalahannya itu di mana. Ya, apakah dari informasi yang tidak utuh dari Kementerian Agama atau dari informasi yang diterima oleh masyarakat tidak utuh, kan bisa berbeda kan. Bisa jadi informasi ini tidak utuhnya dari Kementerian Agama, tapi juga bisa jadi masyarakat menerimanya tidak utuh. Dari Kementerian Agama sudah utuh, tapi masyarakat tidak. Yang menerimanya sepotong. Ya begitu. Nah maka secara bijak mungkin ya kalau boleh saya memohonlah ke Kementerian Agama, coba saja ini jangan dibiarkan berlalu gitu ya. Tapi coba ditelisik. Toh ada tadi kata pendeta, negara ini punya segalanya, gitu ya. Ya polisi ini kan canggih, gitu. Coba cari, gitu ya. Toh yang swasta pun juga kita banyak melihat yang mampu menilai ini siapa yang gitu, kan bisa tahu. Nah itu coba ditelisi, setelah ketahuan ajak dialog, gitu. Sebelum penegakan hukum ajak dialog, apa masalahnya dan sebagainya. Kalau memang ini adalah karena pola komunikasi dari Kementerian Agama yang kurang, ya diperbaiki. Atau kalau ini memang masyarakatnya yang kurang bisa memahami, ya bagaimana caranya supaya bisa memahami. Nah, gitu. Jadi lakukan dengan bijaksana, gitu ya, bijaksana. Ambil, cari, telisik, setelah itu didialogkan, didiskusikan, nah, gitu. Sehingga tidak akan berlarut-larut. Gitu. Mungkin nanti ya kita pun juga harus harus saling menjaga ya gitu ya. Harus mau jadi juga pionir untuk bisa Ya, meneruskan betul, gitu ya. betul. Benar-benar. Nih Pak Pendeta, ini ada cara-cara atau upaya tertentu yang bisa dilakukan ini agar masyarakat ini kembali tidak ikut terpancing provokasi yang muncul terkait dengan isu keagamaan ini, karena ini terus-menerus dilakukan, bahkan jadinya menjadi seperti budaya, dan harusnya ini kan budaya yang kita rubah ya, tidak baik gitu loh, karena kita balik lagi ada di negara yang bermoto Bhinneka Tunggal Ika, semuanya tuh
sama rasanya gitu, mau ras, budaya dan agama. Bagaimana nih Pak? Menurut yang saya amati, bahwa seperti yang dikatakan Pak Kiai tadi, bahwa ada informasi yang tidak utuh yang diterima, atau informasi yang sepotong yang diberikan. Intinya di sini adalah bagaimana masyarakat diberikan pembelajaran tentang bagaimana kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Persoalan ada perbedaan dan pro kontra sampai kapanpun akan terjadi. Karena manusia dari dulu tidak pernah akan berubah, yang berniat jahat tetap dari dulu sampai sekarang tetap ada kalau memang berniat jahat. Tetapi meminimalkan perilaku jahat yang bisa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi bahwa perlu ditelisik. Tapi nggak langsung juga diciduk, tapi dibina lah, dikasih pembelajaran yang baik secara bijak gitu kan, sehingga bisa mengerti. Tetapi ini kan sudah menjadi sesuatu yang terus-menerus terjadi karena memang manusia seperti itu. Sampai kapanpun orang yang berniat jahat tidak pernah akan hilang. Itu udah alamiah itu. Sudah ini. Jadi ada dalam diri manusia, dalam setiap generasi, setiap masa, yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kami mendorong untuk terus-menerus untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya, pembelajaran, sehingga masyarakat menjadi cerdas, tidak lagi mudah terprovokasi dan sebagainya. Karena keutuhan bangsa ini, kita katakan tadi NKRI itu, kita sekarang katakan itu menjadi segalanya, ya. Itu harus menjadi skala prioritas, sehingga orang-orang pun ketika pembelajaran secara masif dilakukan, ada informasi-informasi atau ada berita-berita yang sedikit negatif, bukan hanya pemerintah yang bisa meminimalkan. Justru orang yang sudah belajar itu, masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan yang luas tentang berbangsa dan bernegara ini, yang justru akan menjadi orang-orang yang akan membuat jadi netral kembali hal-hal yang Baik. Balik lagi tetap ke masyarakat dan pemerintahnya juga harus segera menggali informasi yang lebih dalam lagi. Ini benar-benar Pak, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi kalangan anak-anak muda sekarang yang akan menjalankan regulasi pemerintah. Mereka harus diberikan pemahaman yang jauh lebih dalam, baik dari akidahnya maupun pemahaman terkait dengan agamanya masing-masing untuk bisa menilai kebijakan dari pemerintah. Nah, pemirsa, ini kita masih akan bahas apa aja yang menjadi sudut pandang dari narasumber kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngepots. Ya, kita kembali lagi nih penonton, kita kembali di Ngepots bersama saya Anggun Oktarini dan masih bersama dengan narasumber kita di hari ini, Pak Pendeta dan Pak Kiai. Tadi kan kita juga udah bahas, ternyata kan ini sumbu utamanya adalah terkait dengan media sosial dan juga informasi yang tidak disajikan bukan dari kementeriannya, tapi justru memang dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan agar ini menjadi satu hot issue yang bisa dijual ke masyarakat gitu kan. Nah, lantas kalau begitu kan pastikan di sini ada solusinya nih yang mungkin Pak Pendeta dan juga Pak Kiai bisa tawarkan untuk bisa dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari Pak Kiai kayaknya. Baik, jadi menurut saya mungkin ya bagaimana nanti pemerintah maupun masyarakat bisa bersikap bijak dalam menyikapi segala sesuatu sebenarnya, dan juga kebersamaan antara negara dengan warga negara itu saya kira penting, ya, baik dalam saling mengawasi, saling mengayomi gitu. Jadi sebelum ke solusi, mungkin saya ingin menyampaikan begini juga, bahwa ini kita ambil positifnya, bahwa warga negara
memiliki perhatian juga kepada kebijakan negara, dan ini saya kira bagus dalam menumbuhkan demokrasi ya, di mana rakyat memiliki suaranya. Tapi rakyat dalam menyuarakan suara haruslah bersumber pada sumber yang baik, yang sesuai dengan faktanya. Jangan menggunakan hal-hal yang tidak baik atau tidak dari sumber yang aslinya gitu. Begitupun juga negara ketika mendapatkan kritik dari warga negara, itu pun harus bijak. Cobalah ajak dialog rakyat ini. Ya, jangan sampai mereka bersuara tanpa ada pendengarnya gitu. Tapi didialogkan, didiskusikan dengan baik. Nah, sehingga mencermati polemik khususnya tentang Natal bersama ini, ya solusinya adalah secara bijak untuk bisa berdialog dengan baik, gitu, dari hati ke hati antara negara dengan warga negara, khususnya Kementerian Agama. Ya, saya mohon jangan dibiarkan, ini harus tetap diberikan penjelasan yang utuh. Mungkin itu. Tetap harus ada ruang yang diberikan ya. Dari pemerintah. Baik, Pak Pendeta, ini kalau misalnya kita melihat kembali, ini adakah pesan-pesan damai yang justru bisa disampaikan untuk masyarakat menjelang Natal sebentar lagi yang akan kita lewati? Ya, pesan dari kami adalah bahwa dalam situasi menjelang Natal dan Tahun Baru ini tentu ada kegiatan-kegiatan yang ekstra dari khususnya umat Kristiani. Ekstra kebaktian yang biasanya mungkin cuma gereja mungkin cuma 2 kali bisa jadi 5 kali, dan jumlah kehadiran yang mungkin cuma separuh, kemudian setiap kebaktian malah membludak, pasti akan membuat hal-hal yang ada dampaknya. Seperti kalau di gereja-gereja ada kemacetan, ada jalan-jalan menuju gereja ada kemacetan, dan kemudian ada kemeriahan-kemeriahan yang mungkin tidak seperti biasa. Bijaklah dalam melaksanakan perayaan Natal ini, apalagi dalam situasi bangsa kita ini ada bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, bahkan di Lumajang dan itu. Jadi dalam perayaan ini lebih prihatin, tidak show off gitu. Dan buat kami biarlah pemerintah menjadi alat untuk mengelola dengan baik, termasuk dalam hal ini informasi yang harus disampaikan kepada publik secara utuh, sehingga masyarakat juga menerima dengan baik dan berespons dengan baik. Ya. Baik. Quotes, kita ada di penghujung acara, Rangun pengen dengerin quotes. Mau mulai dari siapa? Pak Pendeta dulu kali ya. Quotes untuk masyarakat nih menjelang Natal. Ya, Natal itu adalah peristiwa kasih Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia, yang membawa damai. Bawalah kasih dan damai bagi orang-orang sekeliling kita, karena itulah perintah Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kembali ke diri kita dulu, baru ke masyarakat luas. Mungkin dari Pak Kiai, quotes yang bisa diterima nih sama masyarakat luas. Perbedaan itu tidaklah akan menjadi sumber permasalahan, tapi justru perbedaan akan bisa menjadi modal utama dalam persatuan ketika bisa disikapi dengan bijak, dengan toleran dan saling menghormati. Gitu. Jadi justru perbedaan adalah sumber keindahan yang bisa kita rasakan di kemudian hari. Jadi memang satu pembelajaran yang mungkin kita bisa rasakan nih teman-teman penonton di rumah, bahwa
yang terjadi kali ini, di isu kali ini, itu justru mendatangkan bahwa walaupun kita berbeda, kita tetap sama, yaitu warga negara Indonesia. Dan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mohilmi untuk waktunya di kali ini, episode kita kali ini. Menarik banget ini tanggapan-tanggapan dari Bapak, dan juga kepada Bapak Pendeta, Bapak Mikhael Henry. Di sini juga terima kasih sudah hadir Bapak, sudah memberikan kita sudut pandang dari teman-teman jemaat juga yang akan segera merayakan Natal. Sebelumnya mengucapkan selamat Natal Bapak dan juga teman-teman jemaat. Nah, dan Anggun ingin bilang sama seluruh penonton yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita hari ini, jika kalian suka, jangan lupa nih pencet tombol subscribe-nya nih, jangan sampai kelewatan episode-episode serunya, karena masih akan ada banyak sekali topik ataupun isu-isu yang kita bahas dengan lebih santai agar tidak salah kaprah. Jadi saksikan terus Ngepods bersama saya Anggun Oktarini. Bye bye.